Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifan Permana, NPM 24782338 dari TRI 2B. Di sini saya akan hands on di lab session 10 ini dengan materi socket programming, yaitu chatroom app. Sini kita disuruh membuat server dari si klien, di mana masing-masing itu tugasnya tuh saling connect seperti itu satu sama lain menggunakan, yaitu jika ingin menggunakan device yang berbeda harus menggunakan IP si server. Jika ingin menggunakan satu device itu menggunakan localhost seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode saya. Di sini ada import socket dan import modul. Import socket dan import threading. Sorry. Di mana di sini bertujuan untuk mengimpor socket dan si threading ini. Apa sih threading itu? Threading itu suatu modul di Python yang berfungsi untuk mencetak banyak fungsi, tidak cuma satu seperti itu. Di sini bukan threading ini berfungsi untuk mencetak banyak fungsi atau tugas-tugas seperti itu ya, nggak cuma satu saja. Dan selanjutnya di sini ada def receive message, itu berguna untuk menerima atau menampilkan pesan ya secara terus-menerus, tapi dengan treat yang berbeda atau terpisah. Di sini menggunakan while true ya, pengulangan terus-menerus. Dan di sini ada try, yaitu try itu untuk penanganan error seperti yang di lab session 6 kemarin. Ini ada try dan except ya, except break. Terus di sini ada fungsi main, di mana host ini berfungsi untuk menghubungkan, yaitu si klien dengan si server. Jika di sini ini bisa diganti dengan menggunakan localhost jika kita menghubungkannya dengan satu device ya. Jika ingin menggunakan device yang berbeda, maka ini diganti dengan IP si server seperti itu. Di sini portnya 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu ya. Terus di sini ada si client socket. Di mana di sini client socket itu connect di host ya. Mengconnect dengan host dan port. Dan ini menggunakan IP lokal si server seperti itu. Sini ada prom client socket ref receive 10.2 username input prom. Nah, di sini klien itu terhubung. Jika udah terhubung dengan IP lokal dan juga port, nah dia disuruh untuk memasukkan username. Nah, ini seperti treat ya yang sudah dijelaskan di atas, dia melakukan banyak tugas, bukan cuma satu saja. Di sini targetnya itu receive message dan argumennya si klien. Di sini saya menggunakan while true agar bisa seperti tadi mengulang-ulang secara terus-menerus, tapi dipisahkan di thread yang berbeda. Threadnya itu terpisah seperti itu ya. Sini ada if message lower exit. Jika klien mengetikkan exit pada command prompt, maka dia akan berhenti atau break. Gitu. Dan si klien itu close ya. Nah, di sini ada kode server saya. Yang awal itu import socket dan import reading seperti yang tadi. Terus yang kedua ada si klien, dan sama dengan itu berfungsi untuk dictionary, untuk menyimpan si klien di dalam dictionary. Seperti itu. Sini ada def broadcast message sender none. Di sini pesannya adalah non atau tidak terbatas ya, tidak dibatasi oleh saya atau si server. Jadi bebas mau mengirimkan pesan berapa saja, itu terserah, tidak apa-apa, tidak
saya batasi di sini. Sini dari client, in client, if client is sender, try ini penanganan error ya, try dan accept. Sini ada dev handle client. Nah, di sini jika klien sudah masuk itu akan terhubung ya. Sini ada penanganan error lagi. Dimana di sini si klien untuk menyimpan atau memasukkan username seperti itu. Setelah sudah memasukkan si username si klien, maka dia otomatis langsung join di dalam room chat tersebut. Ntar di si server dia menampilkan jika ada klien itu sudah terhubung. Sini ntar jika si klien sudah memasukkan username, maka dia langsung masuk ke room chat dan memunculkan notif ya, telah tergabung ke chat. Misal username-nya itu Joko, Joko telah bergabung ke chat, atau klien 1, seperti itu. Sini alamatnya itu masuk sebagai kan, ya seperti yang sudah saya bilang, masuk sebagai username siapa, misalnya Joko atau nama saya sendiri yaitu Ariel, si Arinal, seperti itu. Sini while true itu berguna untuk pengulangan. Jika misal nih kalian satu buka di command prompt, yang satunya di git cmd, dan satu lagi kliennya di cmd yang berbeda, maka dia akan melakukan pengulangan tersebut seperti itu. Jika si klien itu tidak ada pesan, itu langsung break atau berhenti dia. Jika si klien mengirimkan pesan, baru dia muncul di dalam si server, menampilkan. Terus di sini ada try, nah di sini accept-nya, accept pass. Kenapa pass? Karena pass itu berfungsi untuk jika error, dia ya udah, soalnya di sini tidak ada error ya. Cuma di sini ada try itu untuk penangannya aja. Terus di sini ada info, di sini ada notif ya. Jika si klien mengetikkan si mana nih tadi exit atau keluar, maka di sini di server itu menunjukkan notif, yaitu si klien 1 telah keluar dari chat seperti itu, atau klien 2 telah keluar dari chat. Ini broadcast itu untuk mengulang terus-menerus ya. Nah, di sini dev main itu berfungsi untuk menghubungkan si server dengan si klien, di mana host ini saya isi 00 ini agar bisa terhubung dengan, kemarin saya coba dengan si teman saya. Jika ingin berbeda perangkat, maka di sini hostnya harus 000 dari si server, dan si klien itu menggunakan IP si server. Portnya tetap sama, dan jika ini ingin menggunakan satu device, maka di sini menggunakan localhost. Menggunakan script ini juga bisa. Jadi saya tunjukkan hasil runningnya. Nah, dimana jika si klien sudah menghubungkan dengan si IP, otomatis langsung terhubung dengan si server. Si server ini jika di running langsung mengeluarkan output pesan, yaitu server menunggu koneksi dari si klien. Jika sudah menunggu koneksi dari klien, si klien harus memasukkan username. Jika ingin masuk ke room chat, jika sudah menghubungkan dengan username, maka dia langsung otomatis join dan mengeluarkan output ini telah bergabung ke chat seperti itu. Di sini ada while true untuk pengulangan ya, terus menerus. Jika menunggu koneksi itu cukup satu saja. Jika semisal kita running server,
ini menunggu koneksi itu cuma satu aja, yaitu di pertama atau di awal seperti itu. While true ini ya ini buat client side trade. Jadi klien itu bisa melakukan chat terus menerus, keluar masuk seperti itu. Langsung saja kita running CMD. Kita langsung masuk ke petnya, soket programming. Nah, jika di awal running, maka si server akan mengeluarkan output menunggu koneksi, di mana di sini menunggu koneksi si klien. Kita langsung ke si klien satu, misal di git cmd ya, cmd soket programming, langsung running si klien. Nah, di sini di server dia tuh mengeluarkan notif, yaitu mengeluarkan notif terhubung, yaitu dengan host, yaitu 127.0.0.1 seperti itu ya. Soalnya di kode saya si klien itu saya menggunakan hostnya 127.0.0.1. Menggunakan localhost juga bisa, sama saja. Terus mana tadi? Nah, di sini si klien satu itu disuruh memasukkan username terlebih dahulu agar bisa terhubung ke server. Coba kita di sini, yaitu Ariel, mas saya. Nah, jika sini si klien sudah memasukkan username 52837 sebagai Ariel. Nah, di server itu masuk notif ya, masuk sebagai Ariel. Nah, coba di sini saya P. Di sini keluar chatnya, yaitu Ariel P, dan di sini saya coba running lagi klien 2. Jadi soket Nah, sini terhubung ya. Soalnya si klien 2 ini belum memasukkan username. Di sini saya memasukkan username, yaitu si Arenal. Nah, sini keluar nih, masuk sebagai Arenal. Coba saya sini chat PPPPP. Nah, si Arenal tuh langsung masuk ke si server. Server itu untuk menampilkan isi chat dari si klien. Di dalam server kita tidak bisa mengirim chat seperti si klien 2 ini ya. Sini coba saya si klien 1 exit atau keluar. Dia kan langsung berhenti ya. Soalnya tadi di kode jika mengetikkan exit maka dia break, langsung berhenti. Ini ada keluar notif info Ariel telah keluar dari chat seperti itu. Jika si Ariel ini mau masuk, bisa. Nah, masukkan username, yaitu Ariel. Bisa. Soalnya saya menggunakan si while true dan si trading tadi berfungsi untuk melakukan pengulangan terus menerus seperti itu. Bagian exit. Setelah keluar di sini line 2 saya exit juga. Nah, udah semua nih. Kalau login juga masih bisa. Tinggal masukkan username. Seperti itu. Kemudian
kesimpulan dari saya yaitu si server ini bertujuan untuk eh, sebagai apa ya, multi client lah seperti itu, untuk menampilkan isi chat dari si klien atau obrolan di dalam room chat tersebut. Sedangkan si klien itu yang ya ngobrol lah sebagai user untuk si server seperti itu. Sekian video dari saya. Jika penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.